Tapi kan itu anak Tuhan. Kalau Tuhan beranak, terus pada saat Yesusnya dibunuh, siapa dong yang jadi Tuhan? Kalau bisa jawab, ada pendeta yang bisa jawab, ayo kita diskusi. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus. Tetap semangat, jangan menyerah, dan selalu mengucap syukur. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan menanggapi seorang mu'alaf yang kemarin sore mungkin ya baru masuk agama Islam, sekarang udah jadi ustazah. Dan sama tahu kalau mereka udah jadi ustadz yang bahkan ceramah pasti kekristenan, pasti ajaran kekristenan. Ya, itu tidak bisa dipungkiri karena memang mereka tidak punya bahan lain dan mereka tidak paham tentang Islam. Ya misalnya ya soal seperti di Sunnah Nabi misalnya. Kan itu kan lagi trending itu ya, lagi dikejar siapa sih pemilik channel Sunnah Nabi gitu. Nah, mereka nggak tahu barang itu ya. Jadi paling mereka tahu, oh penistaan, oh penghinaan kepada Islam gitu ya. Tapi mereka tidak sadar bahwa mereka setiap hari itu membahas kekristenan. Nah, mari kita teman-teman dengarkan dulu apa yang menjadi ocehannya berikut ini. Adalah sembahlah Tuhan Allahmu, Allah yang Esa, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu di Bible mereka. Sebenarnya itu udah cukup untuk bikin mereka mikir. Tapi kan itu anak Tuhan. Kalau Tuhan beranak, terus pada saat Yesusnya dibunuh, siapa dong yang jadi Tuhan? Kalau bisa jawab, ada pendeta yang bisa jawab, ayo kita diskusi. Oke, teman-teman sekalian, itu yang kita sudah dengarkan ya dari seorang ustazah yang karbitan. Kenapa saya katakan karbitan? Ya jelas teman-teman sekalian, orang seperti itu kan tidak mondok. Orang-orang seperti ini kan tidak dididik dalam pesantren. Jadi tiba-tiba jadi ustadz hanya karena kesaksian-kesaksiannya, hanya karena pandai untuk mengatur kata-kata dan juga menghina agama Kristen, yang menjelekkan kekristenan, maka cepat ya terkenal dan menjadi seorang ustazah. Nah, baik teman-teman sekalian, kita akan membahas hal ini ya. Sebenarnya udah basi juga ya, tapi karena memang ini video baru ya, mau tidak mau kita akan jawab lagi teman-teman sekalian. Kita bacakan dulu ya tentang kalimat firman Tuhan yang dibacakannya tadi. Katakan ada di Bible mereka, tapi dia tidak kasih alamatnya ya, di kitab mana ya. Nah teman-teman sekalian, ada di dalam kitab Matius, ya Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan katakan, saya akan membaca secara lengkap ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu, katanya ya. Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Baik teman-teman sekalian, inilah hukum yang memang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang dimana 10 hukum Musa ya, 1 sampai 4 itu diperuntukkan kepada Allah, dan di hukum ke-5 sampai ke-10 itu hukum ke sesama manusia. Dan Tuhan Yesus menyimpulkan semuanya itu di dalam 2 hukum, yaitu kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran kita, akal budi kita ya. Dan sesama dengan itu adalah kasihlah sama manusia. Nah, dia membangun narasi di sini bahwa sebenarnya Allah itu Esa, Allah itu satu gitu ya. Tapi orang Kristen itu kan bilang ada Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus dan macam-macam. Karena mereka tidak mengerti teman-teman sekalian bahwa Yesus Kristus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya sering kali katakan bahwa sebenarnya orang-orang Muslim ini seperti ustazah ini berada di dalam keraguan-raguan, berada di dalam kebingungan. Karena di dalam kitab sucinya sendiri itu tidak ada kejelasan yang lebih detail ya. Misalnya gini, Yesus tidak mati di salib tetapi diserupakan. Nah kalau kita tanya, siapa orang yang diserupakan dengan Yesus? Sampai pada hari ini tidak ada jawaban daripada umat Muslim. Ada yang menuduh Yudas, ada yang menuduh Yohanes, ada yang bilang kau Hawarium, pokoknya sudah diserupakan gitu ya.
Lalu dikatakan Injil sudah dipalsukan. Kita tanya, mana Injil asli? Kalau memang kitab kami sudah dipalsukan. Juga tidak bisa dibuktikan. Jadi mereka hanya klaim. Dan tuduh tanpa bukti. Fitnah tanpa juga bukti. Nah teman-teman sekalian, saya mau jelaskan ya tentang ketuhanan daripada Yesus Kristus. Ingat bahwa Yesus adalah kalimat Allah. Dia adalah firman daripada Allah itu sendiri. Nah, karena ya Yesus ini adalah kalimat, maka dia ada bersama-sama dengan Allah sejak semula. Dia berada di dalam diri Allah. Ya, seperti suara saya ada pada saya, maka suara saya adalah saya. Ya, itu tidak bisa dipungkiri teman-teman sekalian. Lalu kalimat Allah inilah ya itu dikandung oleh Siti Maryam. Kita pakai bahasa Islam ya, walaupun Maryam itu beda dengan Maria sebenarnya, tapi supaya ibu ini mudah paham ya, karena itu yang mereka tahu, Siti Maryam ya. Nah kemudian Siti Maryam melahirkan kalimat Allah ya. Dia melahirkan tanpa ayah loh ya, tanpa ayah. Jadi dia lahir, itu sebabnya Yesus dikatakan sebagai anak manusia. Karena yang melahirin dia adalah manusia. Kenapa Yesus dikatakan sebagai anak Allah? Atau katanya anak Allah? Karena Yesus itu berasal daripada suara Allah, kalimat Allah itu sendiri. Yang dikandung oleh Siti Maryam. Jadi teman-teman sekalian, bukan berarti Allah itu beranak. Allah itu punya istri lalu punya anak. Tidak sama sekali. Ini tuduhan-tuduhan palsu dan fitnah daripada orang-orang Muslim. Ya. Contoh, anak tangga. Apakah tangga punya istri, punya anak? Tidak, tapi itu adalah bahasa Indonesia untuk menyebutkan anak tangga, anak kunci, gitu ya. Anak meja. Apakah meja punya istri, punya anak? Kan tidak. Demikianlah bahasa teologi terhadap anak Allah. Bukan berarti Yesus Kristus adalah hasil hubungan daripada Allah dan istrinya, lahirlah Yesus. Tidak demikian teman-teman sekalian. Ya. Jadi orang Kristen mempercayai ketuhanan Yesus Kristus karena dia adalah Allah itu sendiri. Karena Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 memberikan keterangan bagi kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Bahkan kalau kita melihat teman-teman sekalian, firman Allah inilah yang telah menciptakan segala sesuatu yang sudah ada. Karena Alkitab katakan, tanpa dia tidak ada suatu pun yang jadi dari segala yang sudah dijadikan. Mari kita lihat ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi sangat jelas teman-teman sekalian ya. Jelas bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Sebab dia adalah suara Allah itu sendiri. Maaf, kenapa saya harus menggunakan kata Allah supaya paham? Karena juga tadi waktu dia baca, ya Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai ke-40 kan dia katakan Allah satu-satunya. Ya, Allah yang esa kata dia ya. Maka saya pakai bahasa ini supaya dia mudah pahami. Nah teman-teman sekalian, yang lebih spesifik di sini bahwa kalimat Allah itu, ya kalimatullah itu menjadi manusia. Kita lihat ayat yang ke-14 dikatakan begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anak tunggal loh, satu-satunya. Ya, saya sebagai orang Kristen disebut sebagai anak-anak Allah. Tapi tidak seperti yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak tunggal satu-satunya kepada Bapa di sorga. Ya jadi teman-teman sekalian, jelas di sini. Jadi orang Kristen percaya Allah yang esa itu memiliki 3 pribadi dalam satu hakikat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Supaya lebih mudah memahaminya, Ibu ya. Bapa ya, itu satu pribadi. Kemudian dia punya kalimat. Dia punya suara. Lalu itulah yang dikandung oleh Siti Maryam tadi. Berpribadi menjadi manusia sejati dan Allah sejati. Itu dikatakan sebagai pribadi.
Artinya dua pribadi antara Bapa dan kalimatnya. Kemudian Bapa tadi punya roh. Karena Tuhan kami bukan Tuhan orang mati, bukan benda mati, tapi dia punya roh, dia Allah yang hidup. Maka rohnya itulah yang disebut dengan pribadi Roh Kudus yang berdiam diri menyertai orang-orang percaya sampai pada saat ini. Yang menuntun kita untuk terus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan dituntun untuk memperoleh hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan daripada diri Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi itu sangat jelas sebenarnya, dan ini kita udah berulang kali menjelaskannya. Dan saya jelaskan sekali ini karena ibu ini menantangnya. Dan teman-teman sekalian, sesuai tantangannya, silakan ya, ini nomor HP saya. Saya berikan nomor HP saya juga, ada juga di deskripsi. Silakan hubungi saya dan kita bisa mendiskusikannya. Bisa juga di live streaming, ataupun kita bisa diskusi lewat via WA, bisa ya, kita video call, kita cerita di situ ya. Diskusi, bukan maki-maki ya. Bukan maki-maki. Kalau maki-maki pasti saya tidak mau berdiskusi dengan orang tersebut ya. Baik, teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.